Hei arek-arek Surabaya, salam satu nyali, wani, wani, wani. Selamat datang di Kota Lama Surabaya. Beberapa waktu lalu, wisata Kota Lama Surabaya telah diresmikan oleh Caca arek-arek Surabaya, Cak Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, dengan sangat meriah dan menakjubkan. Kawasan wisata Kota Lama terdiri dari beberapa zona. Ada 4 zona rek, tak kandani. Yang pertama, zona Eropa. Yang kedua, zona pecinan. Ketiga, zona Arab. Yang keempat, zona Niaga. Surabaya merupakan kota yang kaya akan keindahan dan nilai sejarah. Kini kembali bersinar setelah direvitalisasi oleh pemerintah kota Surabaya. Hal ini dilakukan untuk menghidupkan kembali kejayaan masa lalu melalui perbaikan dan pemeliharaan bangunan-bangunan bersejarah yang ada di kawasan tersebut. Seperti diketahui, Kota Lama Surabaya menjadi saksi bisu perjalanan kota pahlawan, mulai dari masa kolonial hingga era kemerdekaan. Maka dari itu, revitalisasi yang dilakukan oleh Pemkot Surabaya di zona cagar budaya dinilai menjadi salah satu langkah menjadi Surabaya hebat. Jalan Raja Wali didominasi oleh bangunan berarsitektur kolonial. Kawasan jalan ini merupakan koridor di Surabaya yang masih dipertahankan keasliannya. Daya tarik di tempat bersejarah di Jalan Raja Wali antara lain Yava Bank, Gedung Internasio, Jembatan Merah Plaza, Hotel Arcadia atau Arcadia Hotel, Gedung Cerutu, Gedung Internasio atau Internationale Credit and Vereniging berdiri sejak tahun 1927. Pada waktu itu, gedung ini sebagai gedung pengelolaan perdagangan yang dipakai untuk menarik investasi Hindia Belanda. Sedangkan pada saat ini, gedung ini berfungsi sebagai gedung percetakan yang dikelola oleh pihak swasta. Gedung ini terletak di sudut Taman Willemsplein dan Hiristraat atau Jalan Raja Wali. Gedung Cerutu yang didirikan pada tahun 1916 oleh maskapai Tot Eksploitasi Van Het Viro Gebroeders Nauw. Dulunya berfungsi sebagai gedung pabrik gula dan sekarang difungsikan sebagai gedung pegawai Bank Mandiri. Gedung ini memiliki keunikan, jadi secara arsitekturalnya memiliki langgam kolonial Belanda. Dan di pojok bangunan ini secara eksterior terdapat menara yang bentuknya mirip cerutu. Gedung Arcadia. Sebelum berfungsi sebagai hotel seperti sekarang, gedung ini dulunya merupakan kantor perkebunan yang diresmikan pada tahun 1913 milik NV Brewery & Co. Setelah menjadi milik pemerintah Indonesia, gedung ini dijual kepada pihak swasta dan beralih fungsi menjadi hotel dengan nama Ibis Hotel dan berubah menjadi Hotel Arcadia. Yava Bank. Gedung Yava Bank merupakan salah satu bangunan bersejarah yang menjadi saksi perjalanan sistem perbankan di Indonesia. Yava Bank diresmikan pada tanggal 14 September 1829. Beralih dari zona Eropa yang berada di sekitar Jalan Huron Street, yang sekarang menjadi Jalan Raja Wali. Pertigaan tersebut terdiri dari kawasan Arab yaitu zona Ampel, kawasan Asia Timur atau Kembang Jepun yaitu zona Pecinan, serta kawasan kolonial atau biasa disebut dengan zona Eropa. Rek, saiki adewe wis nduk nggone ngarepe gerbang Kia Kembang Jepun. Kia iku artinya mlaku-mlaku utawa jalan-jalan. Jalan-jalan nang ndi? Jalan-jalan di tempat-tempat perniagaan sepanjang jalan tersebut. Dan identiknya masing-masing bangunan dijadikan rumah dan juga toko. Di depannya terdapat papan nama yang bertuliskan nama toko dengan tulisan Cina. Jalan Panggung. Tahukah kalian kenapa dinamakan Jalan Panggung?
dikarenakan di sepanjang jalan ini terdapat berderet-deret rumah yang menyerupai rumah panggung. Dahulunya adalah perkampungan Melayu padat yang dihuni oleh 3 etnis, yaitu Kampung Arab dihuni oleh etnis Arab, Kampung Pecinan dihuni oleh etnis Tionghoa, dan Kampung Melayu yang dihuni oleh etnis India dan Pakistan. Lambat laun ketiga etnis ini berbaur menjadi satu dikarenakan perkembangan perdagangan yang berada di wilayah kawasan ini menjadi pusat perniagaan yang pesat. Kelenteng Bonbio terletak di Jalan Kapasan 131 Surabaya. Dibangun pada tahun 1883 oleh 2 orang Tionghoa yang bernama Go Tek Li dan Ho Toe Sio. Bangunan ini didirikan di atas lahan seluas 5.000 meter persegi dan pemberian Mayor de Bonbio. Di dalam kelenteng ini terdapat ajaran budi pekerti, contohnya adalah Lancek, artinya rendah hati, dan Tung Cuok, yang artinya adalah setia berbakti. Witok tong diem, sen witok. Kampung Ampel Surabaya adalah sedikit dari kampung Arab di Indonesia yang sebagian besar masih dihuni penduduk asli dan kental dengan budaya moyangnya yang bermigrasi ke tanah Jawa ratusan tahun lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita berada di Masjid Sunan Ampel. Masjid ini didirikan oleh Sunan Ampel pada tahun 1421 dengan langgam arsitektur Jawa kuno dan nuansa Arab. Masjid ini sangat terkenal dan bersejarah di zona Arab kota Surabaya.